Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-7. Sudah? Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-7. Perhatikan dalilnya. Jadi kalau antum ditanya mengaji apa di pekan keempat, tuntunan sunnah Nabi, apa dalilnya? Ada enggak petunjuknya di Quran? Dalilnya diantaranya Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Okay. Alhamdulillah. Dan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sebagai petunjuk kehidupan, maka ambil dan terapkan. Fakhudhuhu, pegang kuat. Khudhu itu artinya bukan sekedar diambil, tapi pegang kuat. Dipegang kuat, praktekkan dalam kehidupan. Itu bukan sekedar petunjuk salat, bagaimana salatnya seperti Nabi, zakatnya seperti Nabi, haji umrahnya seperti Nabi. Tapi dari setiap bangun, mulai dari tidurnya sampai tidur kembali, bagaimana supaya kita bisa menjalaninya seperti Nabi SAW mencontohkannya. Bangun dari tidur, bagaimana Nabi mengajarkannya. Saat kita kemudian berangkat, masuk kamar mandi, ke toilet, bagaimana Nabi mencontohkannya. Saat makan, bagaimana Nabi mencontohkannya. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, maka ambil dengan kuat dan terapkan dalam kehidupan kita. Wa manahakum anhu fantahu. Sedangkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkan dan jangan terfikirkan untuk dikerjakan. Orang-orang yang seperti ini maka akan diangkat derajatnya oleh Allah, bukan orang biasa, tapi langsung disebut oleh Al-Quran orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya orang yang cuma belajar pelajaran biasa dengan belajar sunnah Nabi. Jadi apapun yang dilakukan Nabi, saya ikuti. Bagaimana Nabi makan, saya ikuti. Nabi berjalan, saya ikuti. Subhanallah. Baik, mari kita bacakan ayatnya yang selanjutnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Di ayat yang ketiga yang saya tampilkan di layar. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, katakan Muhammad pada umatmu, pada orang-orang di sekitarmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, rahmukallah, maka ikutilah aku. Kalimatnya umum, ittabi'uni, ikutilah aku. Jadi ikuti segala apa yang disampaikan oleh Nabi, segala dalam seluk kehidupan Nabi. Perhatikan, ketika antum mulai bisa menjalani ini, misal bangun tidur seperti Nabi mencontohkannya, kita ikuti. Kemudian makan seperti Nabi mencontohkannya, kita ikuti. Ibadah ritualnya seperti Nabi mencontohkannya, kita ikuti. Apa yang disampaikan oleh Allah? Lihat di Ali Imran 31. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullahu, Allah pasti akan cintai kalian. Ada yang masih ada urusan dunia, silakan di luar dulu, baru kemudian setelah selesai masuk, Jadi handphonenya disimpan dulu, obrolannya disimpan dulu, Silakan urusan dunianya disimpan di luar, baru kemudian setelah siap, kita siap untuk belajar. Kalau belum siap belajar, saya tunda 5 menit, kemudian siapkan dulu. Setelah siap, mari kita lanjutkan kembali. Siap insyaAllah? Baik, supaya tidak ada komunikasi dari dua arah, Nanti kalau ada yang tercatat atau yang terlewatkan dalam catatan, insya Allah kita ada sesi tanya jawab, nanti bisa ditanyakan. Qul in kuntum tuhibbunallaha, kata Al-Quran, katakan pada siapapun yang mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi. Kalau ada orang yang sudah bisa mengikuti Nabi dalam hidupnya, perhatikan kalimatnya, yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai orang-orang itu. Kalau Allah sudah cinta pada orang itu, apa yang pertama diberikan oleh Allah? Perhatikan, wa yaghfir lakum dzunubakum, pasti
dosa sebesar apapun akan Allah ampuni saat itu. Anda bisa bayangkan, biasanya kalau di dalam Al-Quran Allah akan mengampuni dosa, itu biasanya bertahap, tidak sekaligus. Wa yaghfir lakum min dzunubikum. Misal di Al-Anfal ayat 29. Wa yaghfir lakum min dzunubikum. Biasanya pakai min. Allah akan mengampuni sebagian dari dosa dulu. Jadi gak langsung semuanya. Misal ada orang pernah bohong, pernah mencuri, pernah merampok. Ketika dia berbuat taat, bohongnya diampuni, yang merampoknya belum, yang mencurinya belum. Tapi orang-orang yang mencintai Allah, mengikuti sunnah Nabi, begitu dia memiliki dosa, wa yaghfir lakum dzunubakum, minnya dibuang oleh Al-Quran. Minnya dibuang. Kalau minnya dibuang, itu artinya bukan satu dua yang diampuni, tapi segala dosa yang dia bawa pada saat itu Allah gugurkan. Subhanallah. Jadi ini yang pertama kali diberikan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kemarin baru datang dari Tanah Suci. Saya khususkan pada Bapak dan Ibu yang di Al-Ihsan dan beberapa tempat yang saya isikan. Demi Allah saya katakan, saya di Madinah hampir setiap malam saya berusaha datang ke Raudhah. Kemudian di karpet hijau itu saya memohon, mengangkat tangan, bermohon kepada Allah, meminta agar siapapun yang belajar dijadikan umat-umat Nabi yang bisa mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau saya sudah datang ke sana, berdiri di karpet hijau, meminta dalam keheningan malam, memohonkan kepada Allah supaya kita bisa menjadi pengikut sunnah Nabi. Kalau dengan sampai hadir di sana ibu bapak belum mau juga untuk memulainya, dengan cara apa lagi saya mesti bisa memberikan apa yang bisa saya sampaikan? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Mari kita mulai untuk bisa memperbaiki keadaan kita seperti Nabi mengajarkannya. Semoga yang pertama Allah mencintai kita dalam hidup, menggugurkan dosa-dosa kita, dan memudahkan setiap kehidupan kita sebelum pulang menghadap Allah. Apa yang perlu kita teladani? Bukan satu, bukan dua, dijawab oleh ayat Al-Quran di Al-Ahzab ayat 21 yang selanjutnya. Perhatikan kalimatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Tayyib. Saya sudah awalkan ini di awal pertemuan, sudah pernah disampaikan. Kata uswah bisa dibaca dengan dua cara. Untuk mengingatkan saja. Satu, riwayat Hafiz dari Asim membaca dengan uswah, harakatnya di atas. Riwayat Qalun dan Warash dari Nafi' itu membaca dengan iswah, harakatnya di bawah. Kalau atas, yang ada di atas menunjukkan tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau di bawah, rendah. Kecil atau besar? Lihat hikmahnya. Kenapa ayat ini bisa dibaca dengan dua cara, bawah dan atas, ingin menunjukkan pesan bahwa segala yang melekat pada diri Rasulullah SAW, jangankan yang tinggi-tinggi sifat sholatnya yang tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya, yang bacaannya itu tidak kurang dari 4 surah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa dan Al-Maidah. Jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya pun bisa diteladani. Senyumnya, jalannya, cara menolehnya, cara bicaranya. Jadi kita akan mencoba membahas dari mulai bangun tidurnya sampai beliau tidur kembali, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dari yang kecilnya sampai dengan yang besar-besarnya. Semoga dengan itu kita bisa mengikuti tuntunan Al-Quran dan bisa mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh jaminannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.